Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adia Faradila dengan NIM 191501655. Di sini saya akan menjelaskan tentang program CRUD yang saya gunakan pada MySQL dan PHP. Langsung saja, pertama-tama di sini saya membuat sebuah database di localhost php.me. Di sini saya membuat database dbCost, di mana database underscore cost ini saya membuat satu table, yaitu table cost yang di dalamnya terdapat kolom ID, nama, kontak, alamat, email, serta gambar. Yang dimana di sini saya sudah mengisi tabel cost ini. Nah, nantinya tabel cost ini akan saya tampilkan melalui PHP, di mana nanti di situ dapat menambahkan data, mengupdate, serta menghapus data dari database yang telah saya buat ini. Mungkin langsung saja masuk ke text editor yang saya pakai, yaitu Visual Studio Code, di mana di sini awal mulanya kita membuka file config.php. Config.php ini saya gunakan untuk mengkoneksikan antara file PHP dengan MySQL-nya. Di mana untuk mengkoneksikannya di sini kita menggunakan MySQLi Connect. Dan untuk parameternya sendiri yang telah saya tulis di sini, yaitu saya ambil dari ini, di mana di sini sudah defaultnya kita menyesuaikan dengan apa koneksi yang telah saya pakai, gitu. Seperti itu. Nah, untuk servernya di sini, karena saya menggunakan localhost, maka di sini saya menuliskannya localhost. Kemudian untuk usernya, root, passwordnya di sini saya kosongkan karena saya tidak menggunakan password. Dan untuk database-nya di sini, saya menggunakan db underscore cost, di mana sama dengan nama database yang telah saya buat tadi. Untuk itu, untuk mengkonekkannya, di sini saya menggunakan MySQL Connect, di mana sintak ini saya simpan dalam satu variabel, yaitu variabel count, yang mana variabel count ini nantinya akan saya pakai di beberapa file lainnya, agar tidak perlu menuliskan ulang sintak MySQL Connect ini, atau tidak perlu menuliskan sintak untuk mengkoneksikan antara file dengan database tadi. Nah, untuk mengecek apakah POSIX PHP ini telah tersambung atau telah terhubung pada database yang telah saya buat dengan menggunakan if dengan menggunakan codingan seperti ini. Jika dia tidak terhubung, maka nanti akan muncul tulisan yaitu gagal terhubung ke database. Nah, selanjutnya saya masuk ke post.php. File post.php ini merupakan file utama, di mana di sini saya dapat menampilkan isi-isi dari database yang telah saya buat tadi. Nah, mungkin langsung masuk ke dalam tag HTML. Maksud saya tag PHP. Di sini ada require config PHP, di mana ini adalah untuk memasukkan config PHP tadi, atau untuk menghubungkan antara post.php dengan config PHP tadi agar dapat langsung tersambung ke dalam database-nya. Kemudian setelah itu di sini saya akan untuk menampilkan isi dari database yang telah saya buat, maka saya harus memanggil semua isi dari tabel dengan menggunakan query dari tabel cost tadi, di mana query ini saya simpan lagi dengan menggunakan variabel resource yang nantinya dapat memudahkan kita untuk menghubungkan dengan file lainnya. Kemudian untuk menampilkan isi database yang telah saya ambil tadi dari tabel cost di
tabel cost di sini dengan menggunakan while tadi tahu ini SQL step asset, di mana di sini untuk mengambil data atau mengambil isim sesuai dengan array association gitu. Kemudian selanjutnya mungkin langsung kita masuk ke web atau untuk melihat jelasnya tampilannya seperti ini. Seperti ini. Ini adalah tampilan dari file cost3, di mana di sini telah menampilkan isi dari tabel cost yang telah saya buat pada database DB Cost tadi yang saya tampilkan melalui PHP. Nah, pada tampilan ini nanti kita dapat melakukan tambah data, update, dan delete. Nah, yang pertama adalah tambah data. Nah, pada tambah data di sini saya menggunakan file tambah data. Nah, di sini pada file tambah data di sini saya menggunakan from action tambah data PHP method post from 1 type multipart form data. Di sini saya gunakan untuk actionnya di tambah data karena saya melakukan action ini pada file tambah.php. Kemudian step multipart form data ini saya gunakan agar program ini dapat digunakan untuk menampilkan sebuah gambar atau mengupload sebuah gambar. Nah, untuk menambahkan data kita menggunakan tabel yang nantinya ini akan dimana nantinya kita dapat menginputkan sesuai dengan database atau sesuai dengan kolom yang tadi setelah kita buat ada ID, nama, HP, alamat asal, email, flat. Dimana untuk name-nya sendiri kita sesuaikan dengan kolom yang telah kita buat di database tadi. Ada ID, nama, kontak, alamat, email, dan gambar. Selanjutnya, setelah itu untuk mensubmit atau untuk mensubmit sebuah data, ketika kita telah mengisi data, kemudian kita submit, di sini saya menggunakan fungsi atau fitur submit. Nah, untuk penguploadan gambar, di sini saya menggunakan function upload, di mana saya menggunakan dollar ini untuk mengambil atau untuk mengambil isi dari dollar file yang kita gunakan karena kita menggunakan file dalam pengambilan gambarnya. Maka di sini kita menggunakan dollar underscore file. Nah, untuk mengecek apakah kita telah memasukkan gambar atau belum, maka digunakanlah perintah if error sama dengan 4, maka akan keluar alert masukkan gambar terlebih dahulu. Kemudian untuk mengecek gambar yang apakah file yang kita masukkan itu adalah gambar atau bukan, di sini kita menggunakan codingan seperti ini, yaitu eksistensi diperbolehkan, di mana isinya ada JPG, JPEG, dan PNG, di mana hanya file dengan format itu saja yang diperbolehkan untuk diupload. Kemudian ada ekstensi gambar di sini yang digunakan untuk membentuk sebuah array menjadi string seperti itu. Nah, untuk mengecek apakah yang kita upload tadi sudah berbentuk atau sudah sesuai dengan ekstensi yang diperbolehkan, maka kita menggunakan sintak seperti ini. Jika dia beda atau jika ekstensi yang kita masukkan atau file yang kita masukkan ke dalam web kita itu bukan sama dengan format yang telah ditentukan, maka dia akan
keluar alert, yaitu masukkan file sesuai ekstensi yang telah diberikan. Dimana ketika dia salah nanti dia akan kembali ke awal lagi. Nah, untuk mengecek ukuran file, sebesar ukuran file adalah di sini dengan menggunakan if ukuran file jadi lebih besar dari ukuran yang telah kita tentukan, di mana ketika ukurannya yang telah kita masukkan nanti lebih besar daripada ukuran yang telah kita tentukan ini, nantinya dia akan keluar alert yaitu ukuran file terlalu besar, sehingga kita harus mengulang atau repeat lagi untuk mengupload gambar tersebut. Nah, upload file ini kita gunakan untuk mengupload file gambar, di mana untuk mengsubmitnya atau mengecek apakah file sudah di file yang kita upload sudah tersubmit atau belum, dengan menggunakan si $_post. Untuk tampilan pada webnya seperti ini, contohnya kita masukkan ID 203, nama penyewanya, nama Aziza, nomor HP, alamat, gambar yang sudah tambah data berhasil kemudian ketik data. Nah, maka data yang ditampilkan akan bertambah. Kemudian masuk ke fungsi update. Pada fungsi update itu berbeda dengan fungsi tambah data. Di sini menggunakan responsive PHP untuk menghubungkan file ubah PHP ini dengan konfigurasi agar terhubung ke database. Kemudian untuk mengambil ID yang akan nantinya kita pakai untuk mengupdate data, kemudian digunakan untuk mengupdate data yang mana datanya nanti akan diinputkan atau diseleksi sesuai dengan ID yang telah kita tulis tadi di database. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke proses update-nya. Pada proses update ini kita menggunakan function upload lagi untuk mengedit atau mengupdate gambar untuk menyeleksi apakah data kita sudah terupdate. Kita menggunakan $_post tadi. Biasanya ini kita akan mengupdate ID. Ya, akan mengganti tipe kamarnya dengan nama dia, kemudian kita nomornya. Nah, maka dia akan terupdate nomor telepon awalnya tadi dengan nomor telepon sekarang, serta tipe kamarnya juga terupdate. Nah, kemudian masuk ke fungsi delete. Nah, pada hapus ini kita menggunakan background lagi untuk menghubungkan file dengan database, kemudian $_get ini untuk memanggil ID,
kemudian ini kita gunakan untuk menghubungkan eh, query-nya untuk mengambil isi dari ID yang akan kita hapus. Misalnya kita akan menghapus tabel dari ID 203. Kita lihat, maka dia tabelnya akan itu aja, sekian saja yang lebihnya menggunakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.